ada Asnaul Ustalimah, kemudian ada Halimatur Rahmi dan Ana sendiri pada Sediti Ramadan. Insya Allah kami akan menyampaikan materi tentang financial statement dan cash flow. Tapi kepada Uktina bisa share screen. Afwan, untuk fitur share screen-nya belum dibuka sama hostnya. Sudah bisa. Oh, udah. Sebentar. Oh iya, udah. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Ya. Kelihatan ya? Oke. Insya Allah untuk materi terkait financial statement akan disampaikan oleh Ana sendiri. Next. Financial statement atau laporan keuangan merupakan informasi yang dapat menggambarkan. Jadi titik beratnya kita harus deskriptif ya, menggambarkan kondisi dan perkembangan keuangan suatu perusahaan. Jadi jadi yang namanya financial statement merupakan gambaran kondisi perkembangan keuangan di suatu perusahaan. Nah, untuk disusunnya kapan saja? Nah, untuk disusunnya itu setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ditunjukkan untuk apa? Nah, laporan keuangan ditunjukkan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi pengambilan keputusan ekonomi pada nantinya. Next. Next. Nah, ini ada beberapa pendapat financial statement atau laporan keuangan dari para ahli. Yang pertama ada dari Bambang Rianto. Laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca atau balance sheet mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan laba rugi atau income statement mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Next. Nah, yang kedua, kita ngambil dari SAK atau Standar Akuntansi Keuangan tahun 2015. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pastinya, gitu kan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Nah, laporan perubahan posisi keuangan ini yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Kemudian ada catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu perusahaan tersebut. Next. Nah, yang ketiga, ada menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI 2007 halaman 7, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Nah, laporan perubahan posisi keuangan ini disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas atau laporan dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi gak beda jauh gitu ya dari yang SAK dan Ikatan Akuntan Indonesia. Tapi selanjutnya ada fungsi laporan keuangan nih. Fungsi financial statement itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu. Nah, kayak tadi periode tertentu, melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang, serta modal yang dikenal dengan nama neraca atau balance sheet. Nah, yang sudah kita pelajari sama-sama ya. Kemudian yang kedua, mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis
yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh dan yang dikenal dengan nama laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan yang dikenal dengan nama laporan perubahan ekuitas atau statement of owner equity atau statement of stockholders equity. Nah, yang keempat, yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama. Next. Nah, untuk apa sih diadakannya financial statement atau laporan keuangan? Nah, menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, itu tahun 2007 halaman 3, yang pertama itu tujuannya itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat. Intinya yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi nantinya pasti. Yang kedua, itu tujuannya adalah laporan keuangan disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa lalu atau historis dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi dan informasi non keuangan. Nah, yang ketiga tujuannya adalah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau stewardship atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan manajemen melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan pergantian manajemen. Nah, jadi intinya untuk tujuan yang ketiga itu sebagai laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk selanjutnya, sebentar ya Pak, bentar. Untuk selanjutnya, untuk laporan laba rugi akan disampaikan oleh Uktina Ainun. Uktina Ainun, waktu dan layar dipersilakan. Oke, masuk Ras. Masuk. Nah, selanjutnya ada perhitungan laba rugi. Apa sih laba rugi itu? Laba rugi itu, atau bisa disebut juga income statement, yaitu salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban-beban lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Nah, apa sih penjelasan lebih lanjutnya? Nah, laba rugi itu laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, para pengguna ini menggunakan laporan ini untuk menentukan probabilitas nilai investasi dan kelayakan kredit. Nah, pada dasarnya informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi ini menggambarkan bagaimana kinerja suatu usaha dilaporkan kepada para pengguna laporan keuangan dan bagaimana kinerja yang dilaporkan dapat berubah setiap waktu sejalan dengan perubahan sifat operasi perusahaan. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan atau manfaat laporan laba rugi ini? Nah, yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Yang kedua, untuk menaksir resiko dan ketidakpastian arus kas.
Nah, yang ketiga, memprediksi kinerja masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada elemen pembentuk laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari akun-akun pendapatan dan akun biaya. Pendapatan itu merupakan kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk aliran masuk, meningkatkan aset, dan penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas lain yang berasal dari kontribusi pemilik selama periode akuntansi. Nah, kalau beban-beban atau biaya ini merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk aliran keluar maupun penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada penurunan ekuitas lain distribusi kepada pemilik selama periode akuntansi. Terus selisih antara total nilai rupiah pendapatan dan total nilai rupiah biaya merupakan laba rugi. Nah, jika pendapatan itu lebih besar daripada biaya, maka perusahaan menghasilkan laba. Sedangkan jika pendapatannya itu lebih kecil daripada biaya, maka perusahaan menderita kerugian. Nah, terus yang selanjutnya ada bentuk-bentuk laporan laba rugi. Nah, ada dua bentuk dalam laporan laba rugi. Yang pertama, ada step tunggal atau single step. Nah, dalam single step ini, laba rugi merupakan selisih antara semua pendapatan dan semua biaya. Nah, perhitungan laba rugi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan semua pendapatan dan menguranginya dengan semua biaya tanpa memisahkan pendapatan biaya operasional dari pendapatan biaya non-operasional. Nah, selanjutnya ada langkah yang bertahap atau multi-step. Nah, pada multi-step ini, laporan laba rugi disusun dalam beberapa kelompok. Nah, pada kelompok pertama, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional, selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Terus kelompok selanjutnya, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan non operasional, seperti selisih antara pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Nah, selanjutnya ada format laporan laba rugi. Yang pertama, menulis dulu identitas perusahaan, terus ditulis jenis laporan keuangannya dan laporan keuangan yang disajikan dan juga periodenya. Terus ada komponen utamanya yaitu total pendapatan, total beban, dan laba rugi. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan laporan laba rugi. Nah, sebelum membuat laporan laba rugi ini, tulislah semua akun pendapatan dan akun biaya ke kolom laba rugi di neraca lajur. Nah, akun biaya seharusnya berada di sisi debit dan sedangkan akun pendapatan berada di sisi kredit. Nah, selisih total pendapatan dan total biaya merupakan laba rugi yang dicantumkan di baris perhitungan laba rugi. Nah, jika perusahaan menghasilkan laba, maka dicantumkan di kolom debit laba rugi yang terdapat di neraca lajur. Dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka dicantumkan di sisi kredit. Nah, penulisan laba di debit semata-mata untuk menyeimbangkan saldo debit dan kredit di kolom laba rugi yang terdapat di neraca lajur itu. Nah, setelah itu ada urutan-urutan dalam membuat laporan laba rugi. Nah, tadi kan ada dua konsep laporan laba ruginya. Yang pertama ada konsep penulisan laporan laba rugi dalam langkah tunggal. Nah, yang pertama sama tulis dulu nama perusahaan, perasaannya laporan laba rugi dan periode pelaporannya. Terus selanjutnya, kalau dalam langkah tunggal itu pendapatan total dan keuntungan serta kegiatan operasional ditempatkan di awal, lalu kemudian diikuti dengan beban dan kerugian dalam kegiatan operasional. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ada cantumkan akun-akun pendapatan dan informasi nilai rupiahnya untuk masing-masing akun pendapatan. Dimulai dari pendapatan operasional, diikuti dengan pendapatan non-operasional. Terus selanjutnya jumlahkan
semua pendapatan dan berilah keterangan total pendapatan. Nah, yang kedua ada cantumkan akun-akun biaya dan informasi rupiahnya untuk masing-masing akun biaya, dimulai dari biaya-biaya operasional, diikuti dengan biaya non-operasional. Terus jumlahkan semua biaya dan berilah keterangan total biaya. Nah, setelah itu, hitunglah selisih dari pendapatan dan biaya tersebut, dan berilah keterangan laba rugi. Jika rugi, selisih ditulis dalam tanda kurung. Nah, yang kedua ada langkah-langkah dalam laporan laba rugi yang bertahap. Nah, dalam laporan laba rugi yang bertahap ini terjadi pemisahan antara transaksi operasional dan non-operasional, kemudian membandingkan biaya serta beban dengan pendapatan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kelompokkan yang termasuk pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu seperti penjualan diskon, ada retur penjualan, dan pengurangan harga dan informasi lainnya yang berhubungan. Nah, tujuannya untuk memperoleh jumlah bersih dari penjualan. Nah, yang kedua ada menyajikan beban pokok penjualan. Nah, terus jumlahkan kelompok pendapatan bersih itu dan HPP dan diberi keterangan laba kotor. Nah, step selanjutnya ada kelompokan yang termasuk beban penjualan. Beban penjualan itu seperti daftar beban dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Terus ada beban administrasi dan beban umum seperti beban administrasi dan umum, ya. Dan pendapatan dari keuntungan dan beban dari kerugian yang terjadi dari transaksi non operasi atau di luar pendapatan dan beban di atas. Nah, lalu laba kotor dikurangi beban penjualan, dikurangi beban administrasi dan umum, ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban lain-lain. Nah, lalu diberi keterangan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, terus selanjutnya ada kelompokan yang termasuk beban keuangan. Beban keuangan penyajiannya terpisah ya dari atas beban keuangan seperti beban bunga. Nah, lalu laba sebelum bunga dan pajak yang tadi ditambah pendapatan beban keuangan. Lalu diberi keterangan laba sebelum pajak. Nah, selanjutnya ada kelompokan beban pajak penghasilan. Jadi beban pajak penghasilan perusahaan. Nah, step yang terakhir, laba sebelum pajak itu dikurangi beban pajak penghasilan, lalu diberi keterangan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, nah ini contoh pelaporan laba rugi. Yang sebelah kiri ini ada laporan laba rugi yang tunggal. Ini simpel ya, tinggal mengurangi pendapatan, kelompok pendapatan dikurangi biaya. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini laporan yang bertahap, yang tadi dijelaskan itu di kelompok-kelompokan dulu. Nah, itu selanjutnya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. Kedengeran kan ya, Nun? Masuk. Oke ya, bismillah. Jadi selanjutnya adalah balance sheet. Balance sheet ini biasanya diartiinnya juga laporan neraca ya. Jadi neraca adalah suatu laporan yang menggambarkan mengenai jumlah aktiva, hutang, serta modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, di sini ada dua pengertian mengenai neraca. Di sini ada dua ya. Yang pertama menurutkan, yaitu dia bilang neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan keadaan dari suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang terdiri atas dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva dapat dikategorikan sebagai investasi yang dilakukan dalam perusahaan, sedangkan pasiva merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. Dan jumlah kedua bagian ini harus sama. Jadi aktiva dan pasiva ini emang harus balance. Kalau nggak balance, nggak jadi neraca. Nah, terus ada juga menurut Smith dan Skousen, jadi kata mereka, neraca adalah laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan, sama ya, aktiva,
terus hutangnya yang biasa kita sebut sebagai kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya yang biasa kita sebut sebagai ekuitas. Nah, untuk neraca sendiri itu disusun dalam 2 jenis bentuk. Yang pertama bentuk T, yaitu di mana bentuk T ini semua harta perusahaan ditempatkan pada sisi bagian kiri neraca dengan judul aktiva, sedangkan hutang dan modal ditempatkan pada sisi kanan yang dengan judul pasiva. Lalu ada juga bentuk L. Nah, bentuk L form ini semua harta perusahaan ditempatkan pada bagian atas neraca, sedangkan hutang dan modal ditempatkan pada bagian bawah neraca. Jadi di sini bisa dilihat ya, kayak nih, ini kan bentuk L ya. Ini kan tadi nih yang aktiva nih di atas, yang pasifanya di bawah. Kalau bentuk T, aktivanya di kiri, pasifanya di kanan. Nah, selanjutnya ada struktur neraca. Jadi struktur neraca ini ada 5. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar terdiri dari uang tunai dan setara kas, lalu piutang, serta inventory. Nah, uang tunai dan setara kas ini biasanya disebut juga sebagai kas dan setara kas. Nah, aset ini paling liquid. Liquid itu artinya mudah dicairkan. Makanya kenapa kalau misalkan kalian lihat COA atau nomor akun di perusahaan-perusahaan, itu kan kas itu paling atas ya. Nah, karena emang kas itu paling mudah dicairkan, makanya mereka itu nomor akunnya biasanya paling atas. Nah, setara kas juga disatukan di bawah item baris aset kas, di bawah item kas, dan mencakup aset yang memiliki jangka waktu pendek di bawah 3 bulan, atau aset yang dapat dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu singkat, seperti sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada piutang. Nah, akun ini mencakup saldo semua pendapatan penjualan yang masih dalam bentuk kredit, setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Ketika perusahaan memulihkan piutang, akun ini menurun dan kas meningkat dengan jumlah yang sama. Jadi kan kalau piutang itu biasanya, maksudnya kayak perusahaan kan ngutang ke kita, tapi nanti itu bakal jadi pemasukan kalau misalkan utang mereka ke kita tuh dibayar. Gitu. Nah, terus ada inventory, persediaan persediaan yang termasuk dalam jumlah bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Perusahaan menggunakan akun ini ketika melaporkan penjualan barang. Biasanya di bawah harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini tuh ada 3. Secara umum ada pabrik, properti, sama peralatan. Nah, 3 hal ini juga dikenal sebagai PP dan E. Property, plant, and equipment. Menangkap aset tetap berwujud perusahaan. Nah, item ini ada di baris setelah dicatat setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Beberapa perusahaan akan mengelompokkan 3 ini yang menurut mereka kalau misalkan jenis asetnya berbeda, kayak misalkan tanah, nanti masuknya kemana, terus bangunan, dan berbagai jenis peralatan. Nah, pokoknya semua ini tuh dapat disusutkan kecuali tanah doang. Karena kan tanah juga biasanya harganya dari tahun ke tahun makin naik kan. Jadi jarang sih kalau misalnya tanah disusutin. Habis itu kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu ada akun utang, ada utang lancar atau wesel bayar, ada juga utang jangka panjang. Nah, akun utang ini biasa disebut sebagai payable adalah jumlah perusahaan yang berutang kepada pemasok untuk barang atau layanan yang dibeli secara kredit. Lalu untuk utang lancar termasuk kewajiban non-AP yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi untuk perusahaan. Wesel bayar mungkin juga memiliki versi jangka panjang yang termasuk dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Habis itu ada juga utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, habis itu ada kewajiban tidak lancar, yaitu utang obligasi. Utang obligasi adalah jumlah amortisasi dari setiap obligasi yang telah diterbitkan perusahaan. Nah, yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas ini ada share capital, ada pendapatan yang disimpan. Share capital ini adalah nilai dana yang telah diinvestasikan pemegang saham di perusahaan. Saat perusahaan pertama kali dibentuk, pemegang saham biasanya akan memasukkan uang tunai. Nah, ini disebutnya share capital. Nah, terus ada pendapatan yang disimpan. Ini adalah jumlah dari total laba bersih yang diputuskan untuk disimpan oleh perusahaan. Setiap periode, suatu perusahaan dapat membagikan dividen dari laba bersihnya. Setiap jumlah yang tersisa ditambahkan ke laba yang ditahan.
Nah, lalu ada keterbatasan neraca. Jadi menurut Smith dan Skousen ini, keterbatasan neraca itu kan ada 4. Yang pertama, sumber daya dan kewajiban entitas biasanya disajikan menurut harga perolehan pada saat terjadinya, sehingga menjadi tidak relevan untuk melakukan evaluasi kekayaan perusahaan. Lalu selanjutnya, ketidakstabilan nilai mata uang menyebabkan neraca tidak mencerminkan daya beli konstan. Akibatnya, neraca mencerminkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam satuan daya beli yang tidak sama. Yang ketiga, sulitnya untuk melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, karena masing-masing tidak mengklasifikasikan dan melaporkan semua pos yang hampir sama secara seragam. Dan yang terakhir, dalam hal pengukuran, ada beberapa sumber daya dan kewajiban entitas tidak dilaporkan ke dalam neraca. Selanjutnya, untuk saudari Halimah. Halimah ada, Lim? Ada. Oke, siap. Oke, selanjutnya yaitu adalah laporan arus kas atau yang biasa kita sebut dengan cash flow. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Laporan arus kas dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar dalam sebuah entitas selama satu periode tertentu. Jadi, laporan arus kas itu sangat berperan dalam menentukan kelancaran sebuah kegiatan perusahaan. Next. Menurut Sumarso, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro setara kas investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa oleh karena itu, itulah kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik penerimaannya maupun penggunaannya. Kemudian penjelasan mengenai saldo dan arus kas. Bila saldo kas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutangnya, sedangkan bila saldo kas rendah menunjukkan ketidakmampuan perusahaan membayar hutangnya dan mungkin butuh pinjaman lain. Arus kas negatif terjadi apabila arus kas yang keluar lebih besar daripada arus kas yang masuk. Dan sebaliknya, untuk arus kas positif, arus kas yang masuk lebih banyak daripada arus kas yang keluar. Klasifikasi arus kas. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Menurut sumber dan atau penggunaannya terkait dengan aktivitas perusahaan. Itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama aktivitas operasi, dan yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Yang pertama aktivitas operasi, menurut Harnanto, yang termasuk dalam kategori aktivitas operasi adalah transaksi, peristiwa, atau kejadian yang efektifnya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasi. Oleh karena itu, penerimaan kas dari penjualan barang dan atau penyerahan jasa merupakan bagian terpenting dari cash inflow bagi perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Menurut Will, Subramaniam, dan Halsey, aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan aktiva non-kas dan aktiva setara non-kas. Aktiva ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga meliputi pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Menurut Sumarso, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dari kreditor dan pembayaran pokok pinjaman. Laporan laba rugi terdiri dari akun-akun pendapatan dan akun-akun beban atau biaya. Selisih antara total nilai rupiah pendapatan dan yang tadi Nah, lanjut selisih afwan, sebentar ya. Selisih antara total nilai rupiah pendapatan dan total nilai rupiah biaya merupakan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan menghasilkan laba. Sedangkan jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka perusahaan menderita rugi.
Kemudian metode penyusunannya itu ada 2. Yang pertama, metode langsung, yaitu aliran kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menandingkan penerimaan kas dari operasi dan pengeluaran kas dari operasi. Sumber data digunakan dari catatan buku atau kas. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung, yaitu aliran kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan merekonsiliasi laba bersih dasar akrual menjadi dasar kas. Sumber data digunakan laba rugi periode berjalan dan laporan posisi keuangan perbandingan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibantu kepada Aul. Pada Aul, dipersilakan. Oke. Allah. Ya, bisa lagi. Sumber dan penggunaan dana. Jadi pengertiannya apa sih? Jadi kan pengertian sumber dan penggunaan dana ini, kalau misalkan dalam analisanya ya, kalau misalkan artian sempitnya itu bisa kita sebut sebagai kas. Sedangkan artian luasnya itu modal kerja. Jadi pengertian mana yang akan digunakan itu tergantung kepada kebutuhan kita sendiri. Kalau misalkan kita mau analisanya yang dalam bentuk kas, ya udah berarti dalam bentuk kas. Kalau misalkan modal kerja, ya modal kerja. Terus, kok ini enggak? Nah, terus isi laporan sumber dan penggunaan dana. Jadi kan ada, di sini ada isi laporannya itu ada 1, 2, 3, 4. Oh ya, ada 5 ya. Yang pertama, bagian kiri merupakan sumber dana, dan bagian kanan memuat pos-pos penggunaan dana. Lalu yang kedua, jumlah sumber dana harus sama ya dengan jumlah penggunaan dana. Ya, udah pasti dong, karena jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Habis itu, penggunaan laporan ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, namanya juga, maksudnya kan dana yang masuk itu harus sesuai dengan dana yang keluar kan. Nah, jadinya penggunaan laporannya juga harus sesuai, karena emang sesuai pelaporannya. Terus, elemen pertama dalam sumber dana adalah laba setelah pajak, yang diikuti oleh depresiasi. Sedangkan elemen pertama dalam penggunaan dana adalah dividen. Ya Allah, ini belum dividen. Habis itu yang terakhir, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur, tapi kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang ngasih ketentuan, itu untuk memudahkan perhitungan arus kas. Nah, di sini ada perbedaan sumber dan penggunaan dana. Kalau misalkan dalam artian kas, kan tadi kan sesuai kebutuhannya. Ada yang dalam artian kas, ada yang dalam modal kerja. Kalau misalkan dalam artian kas, ini bisa dilihat ya nama akunnya. Kalau di sini nih, kalau misalkan sumber, berarti berkurangnya aktiva lancar selain kas. Habis itu berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya setiap jenis hutang, bertambahnya modal, habis itu memperoleh laba. Kalau misalkan penggunaan dana, berarti aktiva lancar selain kasnya bertambah, aktiva tetapnya bertambah. Setiap jenis hutangnya berkurang, modalnya juga berkurang. Jadi kayak ini kebalikannya aja sih, untuk lebih mempermudah bacaan teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan dalam artian modal kerja gimana? Oh, masih sama, cuma ya nama akunnya aja yang beda. Kalau tadi kan kas, ini kan kas. Kalau misalkan modal kerja, ya udah berarti modal kerjanya yang berkurang kan. Untuk sumbernya, aktiva tetapnya berkurang, hutang jangka panjangnya bertambah, modalnya bertambah, terus labanya terus memperoleh laba. Kalau misalkan penggunaan berarti kebalikannya. Modal kerja yang bertambah, aktiva tetap bertambah, hutang jangka panjang berkurang, modal berkurang, dan tidak memperoleh laba. Akan tetapi melakukan pembayaran dividen dan membayar kerugian perusahaan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Dikembalikan lagi ke Paras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait materi financial statement dan cash flow. Sebelumnya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga di kemudian hari bisa kami perbaiki lagi dan jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tip, untuk selanjutnya
Jazakumullah. Alhamdulillah terdengar. Baik, bismillah. Perkenalkan saya Arif dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya kelompok 1. Ya, jadi kan tadi kita membahas tentang financial statement yang di mana kita mengetahui laporan keuangan ini kan kompleks banget ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah kira-kira nih peran kita atau peran atau yang membuat laporan keuangan apa tugas? Almana Arif kurang jelas apa gimana pertanyaannya? Ya, belum nanya. Ini ada yang open mic nih, jadi agak tabrakan soalnya. Mas Syukron. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Nah, tadi kan kita bahas tentang LPK ya, laporan posisi keuangan. Nah, kira-kira nih peran kita selaku akuntan atau mungkin selaku orang-orang yang nantinya membuat laporan keuangan, apakah kita hanya membuat laporan saja begitu atau justru kita bisa mengestimasi apakah nanti perusahaan akan mendapat laba atau mendapat kerugian gitu. Jadi posisi kita ini apakah hanya sekedar mencatat atau kita juga bisa memberikan estimasi atau memberikan saran gitu. Bisa ditangkap nggak ya pertanyaannya? Insya Allah bisa. Dari kelompok 1 tolong dicatat ya pertanyaannya. Cukup, Arif. Kita tampung dulu paling ya. Siap. Jazakallah, Arif. Nah, silakan yang lain yang mau tanya. Ayo silakan langsung on mic aja. Izin bertanya, saya dari kelas akuntansi 2020B. Nama saya Aprilian Ranggraini. Di sini saya akan nanya ke kelompok 1, fungsinya laporan keuangan di perusahaan itu apa ya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih April. Tina April. Jadi silakan dari yang lain. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ras nih, izin tanya Ras. Ya, silakan. Irgi ya. Ya, tadi kan ada neraca saldo, ya itu kan ada 2 bentuk. Ada bentuk T form sama bentuk L form. Itu biasanya perusahaan itu pakai bentuk yang mana kira-kira, terus kenapa pakai T, kenapa pakai L? Kenapa pakai bentuk T, kenapa pakai bentuk L? Berarti ada 2 pertanyaannya ya? Enggak. Gimana Iya, barusan? jadi yang neraca, bentuk neraca itu kan ada 2 bentuk. Bentuk T form sama bentuk. Nah, itu biasanya yang sering dipakai itu yang bentuk yang mana gitu. Oh, jadi yang sering dipakai yang bentuk yang mana aja itu ya, Aku Nairi? Iya gitu. Segitu aja dah. Oh iya. Siap, Supran. Dari yang lain silakan. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Halo, apakah suara saya masuk? Afwan, bisa di-up lagi suaranya? Kurang kedengeran. Halo, apakah kedengeran? Sudah lumayan. Silakan.
Oh, oke. Tadi kan juga di laporan laba rugi kan ada dua, ada yang one step, ada yang double step. Nah itu kalau yang sesuai PSAK pakainya yang mana dan kenapa ada dua? Cara pakainya itu dua-duanya itu apa berdasarkan besarnya entitas atau gimana? Baik, untuk kelompok 1 untuk pertanyaan keempat sudah dicatat. Nah juga kelompok 1. Uktina Aul. Udah kok, udah. Udah, oh siap. Ya, takut. Baik, dari yang lain ada? Cukup? Anda izin bertanya, Pak Ras. Oh iya, tafadhol. Una Fatur ya? Ya. Ya, yang kita dengar tadi dari presentasi tentang laporan keuangan, yaitu laporan keuangan kan memiliki tujuan menyediakan informasi posisi keuangan, memenuhi kebutuhan pengguna dan lain-lainnya. Dan pertanyaannya, ada nggak sih kekurangan dari laporan keuangan tersebut? Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Taib, jazakallah Abuna Batur atas pertanyaannya. Taib, dari yang lain masih ada atau cukup kiranya? Mungkin cukup ya? Atau masih ada yang ingin bertanya? Cukup, dijawab dulu aja. Oh, jawab dulu aja. Siapa? Sip. Pak, sebelumnya kami boleh minta waktu berapa menit buat diskusi, Pak? Dari kelompok 1. 10 menit aja. Ya, siap, Pak. Syukron, Pak.
izin menjawab dulu ya. Tadi yang Arif sama April nih sebenarnya sejenis. Jadi kan tadi, iya kan, tadi kan saudara Arif kan nanya ya, kita nih sebagai akuntan untuk laporan keuangan itu sekedar mencatat saja atau memberikan solusi. Maksudnya kayak estimasi apakah kalau misalkan rugi gimana, kalau untung gimana. Nah, biasanya akuntan itu juga memberikan solusi, tidak hanya sekedar mencatat. Karena apa? Karena yang bisa membaca laporan hanya akuntan. Dan yang bisa memperkirakan baik buruknya perusahaan itu juga adalah seorang akuntan. Makanya akuntan itu memang dia tidak hanya sekedar pencatat, tapi juga bisa memberikan saran. Makanya kenapa akuntan tuh udah pasti dibutuhin di setiap perusahaan, karena emang sepenting itu loh. Apalagi kan fondasi dasar perusahaan itu adalah keuangan perusahaan itu sendiri kan. Makanya kenapa akuntan nih butuh banget kalau untuk laporan keuangannya. Nah, terus untuk tujuan adanya laporan keuangan itu, financial statement itu apa sih? Jadi kan mengenai tujuan pelaporan keuangan itu, kan dia emang isinya catatan, yaitu untuk memberikan data yang relevan gitu. Soalnya kalau misalkan datanya nggak relevan, ya otomatis perusahaannya juga bingung kan. Kalau misalkan dana yang dimiliki perusahaan itu berapa, kerugiannya berapa, yang harus dibayar berapa, belum lagi gaji-gaji karyawan juga harus dibayar. Kalau misalkan datanya nggak relevan kan nggak bisa. Makanya mungkin semoga menjawab pertanyaannya Arif dan April. Itu sih. Gimana? Atau mungkin teman-teman yang lain boleh tambahin Ainun, Halimah, Faras. Jelas gak ya penjelasan aku? Gimana? Oke. Arif, mungkin ada yang kurang? Masya Allah, terima kasih Awal, mantap. Oke, siap. Selanjutnya, mungkin teman-teman yang lain mau jawab pertanyaan teman-teman yang lain tadi, seperti yang bertanya Riza dan Fatur. Ana dari kelompok 1 izin menjawab untuk yang Akhuna Fatur ya. Untuk Akhuna Fatur terkait yang pertama mungkin tadi udah disampaikan juga oleh Ukhtina Hasnaul terkait tujuan laporan keuangan. Kemudian adapun untuk misalkan kekurangan laporan keuangan apa sih? Jadi kekurangan laporan keuangan itu kadang itu tergantung pada auditornya atau akuntannya. Jadi karena laporan keuangan juga itu bukan hal yang mudah gitu ya dalam membuat atau menggambarkan, mendeskripsikan laporan keuangan. Nah, jadi kemudian harus disajikan juga kan secara mendetail, rinci, kemudian dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode-kode tertentu yang telah kita pelajari juga kan di awal. Kemudian terkadang laporan keuangan ini tidak bisa selalu disajikan tepat waktu. Kenapa? Karena proses pengerjaannya yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Maka kalau misalkan ada perusahaan yang minta diaudit misalkan terkait laporan keuangannya secara mendadak gitu, misalkan hari ini baru bilang besok harus sudah kelar. Nah itu memberatkan gitu kan pada akuntannya. Nah, jadi pasti bakal ada ngaret atau gitu. Maka balik lagi untuk misalkan kekurangan dari laporan keuangan tersebut ini masih banyak miss mungkin atau lupa karena memang kita gitu kan selaku manusia pasti ada ya kesalahan dikit-dikit dalam pencatatan mungkin kayak gitu. Tapi itu yang harus jadi peringatan untuk kita biar lebih baik lagi, teliti lagi dalam mengerjakan laporan keuangan tersebut. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan Akhuna Fatur. Akhuna Fatur bisa masuk jawabannya gak? Bisa, Ras. Mantap, Ras. Siap, alhamdulillah. Oh iya, tadi lupa. Irgi ya, tadi nanya Gi. Izin jawab nih buat yang Irgi. Jadi, kenapa ada form L, kenapa ada form T? Sebenarnya, itu sesuai si akuntan. Kan yang ngebaca akuntan. Dan yang paham juga akuntan kan. Nah, otomatis itu senyamannya akuntan. Meskipun sebenarnya secara umum, untuk data yang lebih sering dilihat itu yang data L.
Tapi sebenarnya mau pakai yang T mau pakai yang L nggak masalah. Cuma kalau untuk biar orang mudah membaca laporannya, lebih rapih yang L dibandingkan yang T. Karena kan yang T itu lebih simpel ya dibanding yang L. Kalau L kan dia lebih lengkap gitu penulisannya dibanding yang T. Mungkin itu aja sih. Lengkap gak, Gi? Lengkap. Bingung nggak atau kurang jelas? Jadi senyamannya dibuatnya sama dibacanya gitu. Iya. Kalau menurut aku sih. Emang menurut Irgi gimana? Yang apa-apa. Coba tahu kan Irgi ternyata pengalaman gitu magang. Jadi kayak nanya gitu kan. Khawatir nih. Cukup nggak, Gi? Atau kurang? Siap. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin yang dari Uktina Rija, sebentar ya, Puan. Bismillah. Untuk yang pertanyaan Uktina Rija, itu pertanyaannya, sebentar Ana bacakan dulu pertanyaannya. Format laporan laba rugi yang mana yang sesuai dengan PSAK, dan apakah tiap entitas boleh memilih menggunakan format laporan laba rugi yang mana? Itu ya, Uktina Rija ya? Iya benar, Mas. Ya, sebentar. Nah, untuk format laporan laba rugi, tadi yang kami sampaikan di PPT itu ada 2 format ya. Sebentar. Untuk format pertama yaitu yang laporan langkah tunggal dan laporan langkah bertahap. Boleh masuk, Ras? Oh iya, silakan, Dina Ainun. Nah, tadi ada apa? Yang multi step sama single step ya. Kan tadi udah dijelasin single step yang kayak gimana, multi stepnya yang kayak gimana. Nah, buat yang single step ini, laporannya itu memberikan kemudahan dalam proses pembuatan laporan. Tetapi dalam penyusunannya itu kurang detail karena menggabungkan seluruh elemen penyusunannya menjadi satu, serta laporan ini tidak bisa bernilai secara pasti di kondisi bisnis. Nah, kalau yang multi step
Ini kan tadi dibagi kelompok-kelompok ya, itu pembagiannya itu membuat informasinya itu lebih lengkap. Nah, juga dapat menampilkan laba kotor perusahaan, pendapatan operasional perusahaan. Nah, jadi udah lengkap di situ. Laporan laba ruginya itu, laporan laba rugi jenis multi-step ini sering digunakan oleh perusahaan besar dan go publik juga. Kalau yang PSAK, setahu saya yang PSAK itu yang multi step. Nomor PSAK-nya kalau nggak salah PSAK nomor 1 kalau nggak salah. Mungkin ada yang ditambahin? Ya, Ras, itu jawaban dari Ane. Tafadhol, gimana Uktina Rija? Apakah cukup? Terima kasih banyak, presentator. Iya, afwan sebelumnya. Tip dari teman-teman yang lain, mungkin dari kelas MBS juga, apakah ada yang ditanyakan atau sekiranya kita cukupkan untuk sesi pertanyaan? Cukup ya? Cukup Pak ya. Tip, jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman yang telah bertanya. Semoga apa yang menjadi jawaban dari kami bisa dipahami, kemudian bisa diterapkan juga. Tip, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.